Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara. Dari hari ke hari kita tidak bertemu, tapi kita tetap bertemu dengan lewat pelayanan media. Dan hari ini kita bertemu kembali di minggu ini dalam program khotbah minggu. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan saudara. Dan kita masih ada dalam serial khotbah kita, yaitu 5 cara Tuhan memurnikan kerohanian kita. Dan ini adalah masuk ke seri yang keempat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita buka hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Karena kami ada di minggu ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Karena itu Bapa, berdoa biar kiranya firman Tuhan yang kami baca, kami dengar pada minggu ini menjadi berkat buat setiap kami. Karena kami percaya firman itu adalah tuntunan buat orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Firman Tuhan adalah jawaban buat setiap kami, dan firman Tuhan juga adalah kekuatan buat setiap kami. Sehingga lewat kuasa firman-Mu, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Dan lewat kuasa firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran-Mu, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kami dimerdekakan. Dan kami percaya firman Tuhan yang masuk tinggal dalam tubuh jiwa kami itu akan menjadi kekuatan baru buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan lewat kuasa firman-Mu kami boleh berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amen, puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita masuk dalam seri yang keempat, yaitu cara Tuhan dalam memurnikan kerohanian kita. Dan seri yang keempat ini yaitu cara yang keempat, Allah menghilangkan bau keduniawian dalam hidup kita. Wah, seru judulnya nih. Judulnya kayak cerita-cerita yang gimana gitu kan. Nah, yang keempat serinya yang keempat temanya adalah bicara tentang Allah menghilangkan bau keduniawian dalam kita. Jadi dalam proses pemurnian itu Allah menghilangkan bau-bau keduniawian dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita buka dulu ayat Alkitabnya yang terambil dari Roma pasal yang ke-6, Roma pasal ke-6 ayat yang ke-13. Roma pasal ke-6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-13 tadi, saudara kita ini sudah tidak lagi berada dalam keberdosaan, tapi kita sudah dikuduskan. Dalam seri yang kedua sudah saya jelaskan, kita sudah dikuduskan, saudara. Dan dalam seri yang ketiga kita sudah dipisahkan dari dosa-dosa yang melekat dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, di seri yang keempat ini Allah menghilangkan bau keduniawian kita, ya kan? Allah menghilangkan itu sehingga akhirnya kita dimurnikan, saudara. Jadi dalam tahapan pemurnian kemarin saya ambil ilustrasi cerita pemurnian minyak sawit, ya kan? Yang ketiga itu ada proses pemucatan gitu, atau bleaching gitu, dipisahkan, prosesnya pemisahan yang kotor-kotor gitu ya. Nah, sekarang proses yang keempat sama juga dalam pemurnian minyak kelapa sawit itu ada proses yang keempat, menghilangkan bau-baunya gitu loh. Jadi benar-benar akhirnya murni gitu. Nah, Allah juga menghilangkan bau-bau keduniawian. Maksudnya bau-bau keduniawian ini dalam bahasa sederhana saya adalah Allah benar-benar membuat diri kita itu menjadi bau yang harum
di hadapan Tuhan, ya kan? Menjadi dupa yang harum, saudara dikasih dalam Tuhan, ya kan? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana caranya Allah menjadikan kita sebagai dupa yang harum atau wangi yang harum, bau yang harum di hadapan Tuhan? Nah, yang pertama adalah Allah menghilangkan bau kesombongan dalam hidup kita. Jadi secara kita sadar atau tidak sadar, kita ini masih memiliki potensi untuk menjadi sombong. Kita masih memiliki potensi lagi sombong. Kalau tadinya kita cuma bisa naik motor gitu, ya kan, kita bergaya dengan orang yang bisa bernaik motor gitu, terus akhirnya kita bisa punya mobil, kita ngerasa bahwa kita udah hebat dengan mobil itu. Ternyata ada lagi mobil yang lebih mahal lagi dari kita gitu kan, sampai kepada tingkatan kalau kita bawa mobil yang kelasnya kelasnya 1500 cc dengan kita bawa mobil yang kelasnya 2000 cc ke atas, beda, gayanya beda, saudara, beda, ya kan, tongkrongannya juga beda. Nah, kadang-kadang masih ada potensi kesombongan dalam hidup kita. Yang saya sedihkan, saudara, zaman ini kita mudah banget bisa terkenal dengan apa? Dengan memamerkan kesombongan. Aduh, saudara, ini yang akhirnya membuat kita jadi ngeri hidup di dunia ini, ya kan? Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya kita juga nggak boleh menjadi stres gara-gara itu, karena kalau kita adalah orang-orang yang menjadi umat pilihan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memproses kita, dimurnikan oleh Tuhan. Akhirnya bau kesombongan dalam hidup kita hilang lenyap. Dengan cara apa Tuhan mengikisnya? Dengan cara masalah terjadi dalam kehidupan kita, akhirnya kita sadar, iya semua yang saya punya itu punya Tuhan, ya, iya akhirnya ya nggak ada kebanggaannya juga gitu. Saudara, kalau saudara pergi ke rumah sakit, terus tanya sama orang yang sakit, ya, sakitnya udah ya parah lah gitu, ya, saudara tanya sama dia, apalagi kalau dirawat lama, saudara tanya sama dia, lu maunya apa sih gitu, sekarang lu maunya apa gitu. Dia tidak punya kemauan yang lain selain sembuh. Orang sakit itu cuma punya satu kemauan, maunya sembuh, maunya sehat. Tapi kalau orang sehat ditanya lu maunya apa, macem-macem. Kalau dia belum punya rumah, maunya rumah. Kalau dia punya mobil, maunya mobil. Kalau dia udah punya rumah, punya mobil, dia maunya punya usaha, ya punya usaha. Macem-macem, banyak keinginan. Tetapi ini yang saya bilang, saudara, dari keinginan yang bermacam-macam itu ada potensi kita untuk menjadi sombong. Namanya kita manusia, saudara, jujur, come on, kita ini manusia. Karena itu Tuhan perlu memproses kita, supaya apa? Supaya kita akhirnya menjadi bau yang wangi di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya potensi kesombongan tidak ada lagi dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit dalam proses waktu yang kita jalani, Tuhan kikis habis, sehingga akhirnya tidak ada benih kesombongan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bau keegoisan. Kita mau menang sendiri, maunya keputusan kita sendiri, maunya kehendak kita sendiri dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga juga, kita maunya kita menang sendiri gitu kan. Nah, ini adalah proses. Kenapa Tuhan tempatkan, kenapa Tuhan izinkan pasangan kita menjadi partner kita? Karena kadang-kala ada keputusan-keputusan yang kita kayaknya mau menang sendiri. Dan ketika kita ambil keputusan itu dan ternyata salah, kadang-kadang kita ribut besar, toh. Dan ketika terjadi ribut besar, Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Tujuannya Allah mau kita introspeksi bahwa kita tidak boleh egois. Seberapa banyak kita merasa keputusan kita adalah keputusan yang paling benar? Seberapa banyak kita menganggap kepada pasangan kita keputusan kita adalah keputusan paling benar? Seberapa banyak kita menganggap bahwa keputusan kita adalah keputusan paling benar? Sekalipun kita atasan, belum tentu keputusan kita adalah semua keputusan yang benar. Kadangkala waktu kita membenar ke bawah, ada keputusan yang benar di bawah, yang perlu dicerna habis, yang perlu dievaluasi dan dianalisa, dan akhirnya itu mendatangkan kebaikan dan keuntungan bersama. Tetapi kadangkala karena keegoisan kita sebagai seorang pemimpin, kita tidak mau mendengarkan mereka, sehingga akhirnya kita mengambil keputusan sendiri karena kita punya label seorang pemimpin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini Allah akan mengikis habis bau keegoisan dalam hidup kita. Dan ketika Allah mengizinkan itu terjadi, terimalah, saudara, karena ini adalah proses pemurnian kerohanian kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah bau kemunafikan. Jadi bau kemunafikan itu seolah
sudah melakukan yang benar padahal hanya sebuah perkataan, bukan sebuah perbuatan. Saudara, kalau kita berkata seolah-olah kita sudah melakukannya waduh, kita nggak, biasanya orang seperti ini nggak bisa dinasihatin lagi, saudara. Dan kalau misalnya kita punya hubungan baik dengan orang itu ya, terus kemudian kita pisah dengan orang itu gitu, hubungan, maksudnya kita udah nggak berkomunikasi dengan orang itu, terus kemudian dia tidak bersama lagi dengan kita, biasanya orang-orang yang munafik seperti nggak mau lagi tegur dia. Bukan kebaikan, bukan kebencian, bukan. Dia nggak mau lagi tegur karena dianggap udah nggak penting loh buat gue. Saudara, come on. Padahal kalau kita menasehati gitu, kalau kita ngomong gitu, kayaknya wah hebat gitu. Tapi pada dasarnya kita belum bisa melakukan itu. Saudara, saya ngomong begini, saya bicara tentang bagaimana proses Tuhan yang akan terjadi dalam pemurnian itu. Tentunya bukan berarti saya sudah, tapi belajar ketika itu terjadi atau ketika itu sedang dialami, kita harus siap, saudara. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bau-bau kemunafikan Tuhan kikis habis. Dan kita harus siap, karena ini adalah bagian proses pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Sehingga akhirnya apa? Kita menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bau yang harum di hadapan Tuhan inilah yang akan menjadi kemuliaan Tuhan, yang akan menjadi alat Tuhan atau cara Tuhan di mana nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga akhirnya kita menjadi berkat dalam bahasa sederhananya. Kita masuk dalam proses pemurniannya Tuhan. Kita masuk dalam proses bagaimana Tuhan membawa kita lebih lagi mencintai Tuhan. Karena itu saya doa sama Tuhan, tahun ini kita harus menjadi orang-orang yang lebih mencintai Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapkah kita jika bau kesombongan, bau keegoisan, bau kemunafikan Tuhan kikis dalam hidup kita? Kalau engkau siap, taruh tangan muda dan bilang, Tuhan, saya siap demi kerajaan sorga, demi hidup bersama dengan Tuhan, saya siap. Jadi kita bukan bicara lagi standar dosa moralitas, tidak membunuh, tidak berzina, itu harus dilakukan. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh narkoba, mabuk-mabukan, itu harus dilakukan. Tapi standar moralitas itu. Tapi ada proses pemurnian. Bagaimana kita tidak lagi berlaku munafik, bagaimana kita tidak lagi berlaku sombong, bagaimana kita tidak lagi berlaku egois. Dan biarkan Tuhan mengizinkan itu terjadi dan kita berkata, Tuhan, saya siap demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya saya simpul dengan kalimat sederhana. Kalau saudara sedang mengalami proses Tuhan, hari ini saudara mungkin merasa harga diri saudara diinjak-injak, hari ini saudara mungkin merasa dikhianati, dikecewakan, hari ini saudara mungkin merasa dibuang, hari ini saudara mungkin merasa tidak diterima ide-idenya dan saudara merasa dikecilkan. Anggaplah ini bagian dari proses pemurnian itu. Tujuannya apa? Supaya saudara bergantung penuh kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau itu dalam pekerjaan saudara dan saudara menerima, merespon dengan baik, mengandalkan Tuhan, maka saudara akan diangkat Tuhan lebih lagi. Kalau itu dalam rumah tangga saudara, maka saudara akan dipulihkan Tuhan lebih lagi. Doa saya menyertai saudara. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di mulut hati hamba sudah hamba sampaikan. Kiranya bahasa yang hamba sampaikan mereka boleh mengerti. Dan kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian secara luas dalam hati pikiran kami. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kami siap untuk dimurnikan oleh Tuhan. Dikikis oleh Tuhan, dihapus segala potensi-potensi bau kesombongan, potensi bau keegoisan, potensi bau kemunafikan. Dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang menghancurkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan sendiri yang memproses, memurnikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami berkata kami siap. Kami buka hati kami ya Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami ketika itu terjadi, kami mampu dan kami siap. Dan ampuni kami kalau kami yang berlaku munafik di hadapan Tuhan.
Ampuni kami kalau kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, atau atasan kami, atau bawahan kami, atau orang-orang yang keluarga kami dengan berlaku egois, berlaku sombong, berlaku munafik. Ampuni kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan memperbaharui roh kami kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus, bahwa kami semakin dekat, lekat, dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, diberi hikmat takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini aman dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga kawal bangsa ini, dijauhkan perpecahan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami doa dalam nama Yesus, jauhkan radikalisme dalam nama Yesus. Allah menjaga membentengi bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan saling menopang, menguatkan satu sama lain. Di dalam nama Yesus, tidak saling menjatuhkan, tapi saling berdoa satu sama lain. Dalam nama Yesus, kira terjadi dan tergenapi. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan pada akhirnya, setiap mereka menyaksikan program ini, baik mereka yang sakit, taruh tanganmu di bagian sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Dengan iman mereka, percaya keyakinan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan angkat sakit penyakit dan jadi sembuh oleh beliau Yesus Kristus. Tanamkan dalam rohmu, engkau sembuh oleh beliau Yesus Kristus. Dan setelah engkau sembuh, tunjukkan rohmu, tubuhmu dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena Tuhan mengasihi engkau. Kalau ada bisnis tertentu, ada doa-doa khusus tertentu, mereka berdoa buat rumah, mereka berdoa tahan hamba, doa dalam nama Yesus. Tuhan yang akan buka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus. Kiranya ketika Tuhan menjawab itu, kiranya berkat yang mereka dapat, diberkatilah pekerjaan Tuhan melalui mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi dalam kehidupanmu, penyertaan pasukan mereka surga, menjaga menatang kau dimanapun kau berada. Darah Yesus menutup buku engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.